Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wal ma'asi wa ja'alahuma min akbaris sunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji dan selaksa rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita hingga pada malam yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan ini. Kita doakan mudah-mudahan kita sampai pada malam terakhir Ramadan dan tentunya dengan melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya selawat bernada salam senantiasa bergalir ke pangkuan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa dan kita juga sadar bahwa Ramadan ini hanya tinggal beberapa hari lagi. Di masa-masa yang sangat singkat ini, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita pergunakan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tingkatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat menangis di akhir-akhir Ramadan karena meninggalkan bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, dan di dalamnya tersimpan ampunan Allah yang begitu luas. Jangan sampai hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, kita sibuk mempersiapkan hari raya Idul Fitri, kita sibuk dengan menata ruang tamu, kita sibuk dengan gorden baru, kita sibuk dengan persiapan hari raya Idul Fitri, tetapi kita lupa ada hal seharusnya yang lebih kita sibukkan, yakni kita menata hati kita, menata jiwa kita agar tidak ada lagi benci, tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi hasad dan dengki, bahkan sombong di dalam jiwa kita. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan bagi kita untuk menyucikan diri dari segala perbuatan keji. Kita sibuk membeli baju baru untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Tetapi seharusnya kita lebih sibuk, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menata jiwa kita, memanfaatkan kesempatan yang hanya tinggal beberapa hari ini untuk meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti kita keluar sebagai la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan daripada Ramadan adalah kita mencapai derajat takwa, maka bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita mensucikan diri kita. Dan itulah tema yang kita angkat pada malam yang berbahagia ini, yakni Ramadan adalah bulan tazkiyah. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sholat kita, sholat 5 waktu, bahkan sholat sunat yang kita laksanakan, di dalamnya selalu kita
ucapkan kalimah Allahu Akbar di setiap takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, di setiap bulan suci Ramadan, intensitas kita mengucapkan kalimah Allahu Akbar itu lebih banyak daripada hari-hari yang biasanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oleh para ulama, wabil khusus mutasawwifun, memaknai kalimat Allahu Akbar ini, wa kullu ma siwallahi asghar, wa kullu ma siwallahi asghar, selain daripada Allah itu kecil. Kita ini kecil. Apa yang kita miliki sebenarnya itu kecil. Wa kullu ma siwallahi asghar, semua selain daripada Allah itu kecil. Lalu apakah atau sudahkah kita menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kalimat Allahu Akbar itu adalah Allah yang maha besar, selain daripada Allah itu kecil? Di dalamnya oleh para ulama mutasawwifun menjelaskan bahwa di dalam kalimat Allahu Akbar ini tersimpan makna tazkiyatul akidah, penyucian akidah kita. Kita sering mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tetapi di dalam pribadi kita, dalam realitas kehidupan kita, kita tidak menerapkan, kita tidak membayangkan bahwa betul-betul Allah itu maha besar. Maka betapa banyak hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara kita, saudara-saudara kita, yang doanya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi begitu banyak saudara-saudara kita hadirin yang memanfaatkan jalan yang tidak lurus, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ingin naik jabatan, ingin agar diberikan pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, dia menggunakan jalan-jalan yang tidak halal, jalan-jalan yang tidak lurus agar dia sampai kepada tujuannya. Ini menandakan bahwa tidak ada penerapan wa kullu ma siwallahi asghar. Kita tidak sadar hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita miliki saat ini. Harta yang berlimpah, rumah mewah, mobil mewah, semuanya itu hanya milik Allah, dititipkan pada kita sesaat saja. Dalam sekejap waktu saja Allah mengambilnya, maka semua akan selesai. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah, maka kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki. Kita seorang bupati, kita wali kota, kita direktur, kita kepala bagian dan lain sebagainya. Jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan yang kita miliki, karena itu sifatnya sementara. Kalau Allah mengambilnya, dalam detik itu selesai semuanya. Maka hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan inilah bulan suci Ramadan, di mana kita sering mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tanamkan di dalam jiwa kita makna yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya dari kalimat Allahu Akbar itu. Allah Maha Besar, kita tidak ada apa-apanya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tazkiyatul akidah. Kemudian Ramadan adalah bulan tazkiyah. Yang kedua ini disebut dengan tazkiyatun nafsiyah, penyucian jiwa kita. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Apakah penting tazkiyah nafsi, penyucian jiwa? Penting hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan sebuah kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita
datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang engkau lakukan?" Wanita tersebut menjawab, "Saya telah berzina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong berikan hukuman yang setimpal kepada saya. Tolong tegakkan syariat Allah kepada saya, karena saya telah melanggar aturan Allah, yakni berzina, dan saat ini saya sedang hamil." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada wanita tersebut, "Irji'i, pulanglah dan kembalilah nanti setelah engkau melahirkan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lambat laun setelah wanita ini melahirkan anaknya, dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melahirkan anak saya, maka tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada saya pada hari ini." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau sudah menyusui anakmu?" Wanita tersebut menjawab, "Lamma ya Rasulullah." "Belum ya Rasulullah." "Kalau belum, irji, pulanglah. Susui anakmu sampai 2 tahun," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lambat laun setelah 2 tahun, wanita tersebut kembali lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah menyusui anak saya selama 2 tahun, dan saat ini tolong ya Rasulullah, tegakkan syariat Allah kepada saya, berikan hukuman yang setimpal kepada saya." Dan inilah hukuman rajam pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penzina. Setelah sebelumnya Rasulullah menyampaikan kepada wanita tersebut untuk bertaubat. Kemudian pada saat itu Umar bin Khattab juga hadir dan malah bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa ya Rasulullah dia harus bertaubat? Dia sudah melanggar aturan Allah, dia sudah berzina, melakukan dosa besar. Kenapa dia harus bertaubat?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar, taubatnya wanita ini kalau dibagikan kepada 70 orang Madinah, ahli Madinah, maka taubatnya masih sangat luas," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita penting untuk mensucikan diri kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Wanita tadi, dia melakukan dosa tanpa diketahui oleh orang banyak, tidak didengar oleh orang banyak, tidak dilihat oleh orang, tetapi dia datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan dirinya agar dihukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar dia suci dirinya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat hadirin, betapa banyak saudara-saudara kita yang nyata-nyatanya melakukan kesalahan, yang nyata-nyatanya melakukan kezaliman, tidak pernah mensucikan dirinya dengan bertobat, malah menambah dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Ini bulan Ramadan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menambah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kita dari setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Mohonkan maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Apalagi hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, kalaulah dosa itu kepada orang tua kita, sungguh sangat miris hati kita kalau kita tidak pernah memohon ampun kepada orang tua kita atas dosa yang telah kita lakukan. Saya pernah membaca sebuah tulisan, meskipun kita belum tahu tentang kebenaran sebuah kisah ini, tetapi ilustrasi ini menyayat hati kita dan miris sekali. Suatu ketika saya membaca sebuah kisah, seorang ibu menelpon anaknya, "Assalamualaikum wahai anakku,
Bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian anaknya menjawab, alhamdulillah Bu, saya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa orang tuanya ini menelpon anaknya? Ternyata anaknya sudah beberapa bulan tidak pulang ke rumah karena rindu ibunya menelpon anaknya. Kemudian minggu depan ibunya menelpon lagi, wahai anakku, aku mendengar engkau sudah membeli mobil baru, apakah benar itu? Kemudian sang anak menjawab, benar wahai ibuku. Ibu senang kamu pintar membahagiakan anak dan istrimu, membeli mobil baru. Kemudian minggu berikutnya ibunya menelpon lagi, wahai anakku, tadi pagi saya berjumpa dengan temanmu, kata temanmu engkau telah membeli rumah baru, apakah benar? Benar wahai ibuku. Ibu senang wahai anakku, engkau bertanggung jawab terhadap anak dan istrimu, engkau bertanggung jawab terhadap keluargamu. Kemudian minggu depan ibunya menelpon lagi, wahai anakku, tadi pagi aku berjumpa dengan temanmu bilang engkau telah membeli seekor anjing seharga 40 juta, dan anjing itu engkau buatkan rumahnya di depan rumahmu, engkau beri makan dia, apakah benar wahai anakku? Benar wahai ibuku. Lalu apa yang disampaikan oleh ibunya? Wahai anakku, dengarkan pesanku yang terakhir ini. Andaikan aku dilahirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang kedua kalinya, kata ibunya, maka aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar aku ini dilahirkan sebagai seekor anjing yang setiap hari engkau mandikan, engkau berikan tempat di depan rumahmu, engkau berikan makan, engkau perhatikan setiap hari. Aku lebih baik hidup sebagai anjingmu dibandingkan sebagai ibumu yang berhari-hari tidak engkau jenguk, yang berhari-hari tidak engkau lihat, yang berhari-hari engkau tidak pulang ke rumah. Beginilah rintihan hati seorang ibu ketika anaknya tidak menjenguknya. Dan ini dosa, hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyakiti hati orang tua kita. Bagi orang tua kita, apapun pangkat kita, boleh kita menjadi seorang gubernur, bupati, wali kota, direktur di sebuah perusahaan, pimpinan di dalam sebuah instansi, pejabat eselon 1, pejabat eselon 2. Tetapi bagi orang tua kita, bagi ibu kita, kita adalah anaknya. Maka pulanglah, hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau memang kita sudah lama tidak menjenguk orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak lagi berada di bumi ini, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa kita menitipkan doa kepadanya, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Inilah hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang kita gunakan untuk mensucikan diri kita, bermaaf-maafan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyatul mal. Marilah sama-sama hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini kita juga memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, mengeluarkan zakat, karena bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kita untuk mensucikan harta kita. Jangan sampai hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah, sebagaimana kata Rasulullah, nanti suatu zaman akan datang di mana orang kaya itu berkeliling di penjuru negeri, membawa hartanya, membawa dirham, membawa emas, membawa perak, membawa berbagai macam harta bendanya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Namun pada saat itu tidak ada lagi orang yang menerimanya. Bukan karena tidak ada lagi fakir miskin pada saat itu, tetapi pada saat itu tidak ada lagi fakir miskin yang mau menerima harta orang kaya. Bahkan fakir miskin pada saat itu berkata, seandainya engkau datang kemarin, barangkali kami dapat menerima harta yang engkau bawa, karena kami sedang membutuhkannya. Tetapi pada hari ini kami tidak lagi berhajat terhadap hartamu, wahai orang kaya. Kenapa? Karena sebenarnya yang kami tagih adalah darah yang ada di dalam dagingmu. Dagingmu itu pada hakikatnya adalah milik kami.
orang-orang miskin. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengeluarkan zakat 2,5%. Di dalam harta kita adalah harta orang-orang miskin, harta fakir-fakir miskin, harta orang-orang yang membutuhkannya. Di bulan suci Ramadan ini juga Allah mengajarkan kita untuk tazkiyatul mal, yakni memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momen tazkiyah, yakni tazkiyatul akidah, tazkiyatun nafsiyah, dan tazkiyatul mal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.